Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, lagi-lagi kepolisian ini betul-betul kembali disorot dalam proses penanganan kasus Vina dan Eki. Begitu lambat, seolah tidak ada bentuk keseriusan dalam menangani bagaimana proses kasus Vina dan Eki ini bisa segera terungkap. Begitu banyak hal-hal yang seolah ada pembiaran dari pihak kepolisian. Bagaimana kasus Vina dan Eki ini sampai kini belum bisa terungkap, belum tuntas. Padahal atensi langsung diberikan oleh Presiden untuk menuntaskan kasus Vina dan Eki ini secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Tetapi kenyataannya sobat sekalian, ada beberapa hal, ada banyak hal. Bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik Polda Jabar, Bareskrim Polri dengan tim khusus yang dibentuk, sampai hari ini belum ada update progres perkembangan apa yang disampaikan dari hasil penanganan perkara Vina dan Eki. Salah satunya terkait dengan laporan kesaksian Dede yang dicabut, sobat sekalian. Dede dengan segala resiko konsekuensi yang diambil. Aturan hukum terkait dengan bagaimana kesaksian palsu yang disampaikan tahun 2016 yang lalu. Kini dia mencabut keterangannya. Sampai saat ini belum ada pemanggilan terhadap Dede. Apakah benar untuk memastikan apa yang disampaikan tahun 2016 lalu oleh Dede ini benar atau tidak? Padahal ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Mabes Polri, bagaimana agar bisa terkonfirmasi dan mengkerucut bahwa 8 orang terpidana waktu itu adalah berawal dari informasi Dede dan Aep, sehingga Rudiana melaporkan kepada polisian, mendekamlah kemudian 8 orang terpidana. Kemudian juga DPO, sobat sekalian, yang sempat dikatakan fiktif pada saat penangkatan Peggy Setiawan. Tetapi lagi-lagi kemudian ditarik kembali bahwa itu tidak fiktif dan terus akan dilakukan proses bagaimana DPO itu masih dilakukan pencarian. 8 tahun berlalu tapi sampai kini belum ada ketuntasan. Begitu sulitkah untuk mencari DPO? Jika memang benar-benar tidak cukup bukti bagaimana DPO ini bisa dijerat, kenapa tidak disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa bukti-bukti ternyata tidak kuat untuk bisa menjerat DPO atau tersangka lain yang saat ini masih dikatakan sembunyi? Kenapa tidak sampaikan saja oleh pihak kepolisian? Kemudian juga kita ketahui bahwa bukti-bukti seolah disembunyikan oleh pihak kepolisian. Mana hasil tes DNA sperma? Mana sidik jari atau bercak darah yang kemudian dilaporkan oleh Rudiana, yang kemudian digunakan untuk menghabisi korban? Mana bukti elektronik dari semua terpidana dan korban? Tidak pernah diungkap dalam sidang peradilan. Sampai saat ini pun juga tidak diungkap yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh publik pada saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Untuk memastikan apakah sekaligus bukan hanya Peggy Setiawan benar-benar terlibat berikut dengan 8 orang terpidana yang sudah divonis tahun 2016 yang lalu. Ini semakin memperjelas ada apa dengan kepolisian kita. Apakah ini adalah bentuk kehati-hatian dalam menangani kasus Vina dan Eki ini?
atau ketidakberanian pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus Vina dan Eki ini. Proses penanganan yang cukup lambat, sobat sekalian. Padahal atensi Presiden disampaikan langsung untuk menuntaskan perkara Vina dan Eki ini tanpa ada yang ditutupi dan terbuka. Sampai saat ini kita dibuat menunggu bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Mabes Polri khususnya, untuk melakukan pendalaman penyelidikan ulang. Sampai saat ini belum ada titik temu. Update perkembangan pun juga tidak pernah disampaikan, sobat sekalian. Kita berharap penanganan kasus Vina dan Eki melalui tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri ini betul-betul profesional. Kita kawal terus. Begitu juga dengan perjuangan yang dilakukan oleh terpidana saat ini untuk melakukan peninjauan kembali, yang rencananya minggu depan akan dijadwalkan sidangnya di Pengadilan Negeri Cirebon. Ini betul-betul bisa mengungkap kasus apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki. Sampai berjumpa di episode berikutnya, sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.